Nah, kemarin yang terakhir panjang sekali saya membahas nomor 7 ya. Nomor 7 ini keseluruhan dari bab 10 ditambah sedikit dari bab 7. Nomor 8 dan 9 pendek. Ya sama dengan nomor 7, cuma tinggal membentuk persamaannya aja, detailnya kalian kerjakan. Nomor 7 akan saya ulang karena kemarin saya ada salah. Nanti saya kasih tahu salahnya. Sehingga menggambarnya petot nggak jelas gitu karena ada salah ya. Jadi akan saya ulang soal nomor 7, ini keseluruhan bab 10 lah. Lewat yang sudah saya siapkan ini. Nah, saya akan pakai matriksnya yang ini dengan syarat awal ini. Gitu ya. Nggak pakai matriks yang kemarin, kenapa? Sama aja, cuma garis null line-nya terlalu berdekatan. Y setengah X sama Y sama dengan berapa kemarin? 3/2X itu. Jadi, gambarnya rada susah, terlalu dekat garis null line-nya. Jadi saya gunakan yang ini. Coba kita lihat kembali. Ini akan kita bahas dari menghitung solusi, menggambarkan solusi di bidang fasa, null line-nya, vektor eigennya, kumpulan kurva solusinya, dan lain-lain sisanya. Oke, jadi untuk ini diberikan persamaan diferensial ini dengan A-nya ini sih nanti khusus syarat awal nanti aja di belakang ya. Kita cari dulu solusi umum. Ingat solusi umum adalah kita harus mencari pasangan eigen dari A. Nah, ini kalau dicari pasangan eigennya diperoleh ini. Kalau ada yang belum paham mencari nilai dan vektor eigennya, saya detailkan sekarang karena waktu kita cukup banyak nih. Tapi kalau udah bisa caranya ya udah. Ya. Jadi dihitung determinan A min lambda I sama dengan 0. Nanti ketemu lambda 1, lambda 2. Kemudian A min lambda I kali vektor eigen sama dengan vektor 0. Ketemu vektor eigennya. Oke, didapat ini. Maka solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah C1 konstanta sembarang E pangkat lambda 1 kali V1. Tambah C2 E pangkat lambda 2 vektor eigen kedua kali vektor eigen kedua. Dan di ujian nanti ataupun di kuis, lambdanya nggak mungkin diberikan yang kembar. Karena yang kembar solusinya nggak bisa gini, lain lagi. Itu nggak masuk bahan lah. Ya. Juga nggak akan diberikan yang lambdanya kompleks, bilangan kompleks. Karena kalau dihitung determinan A min lambda I, nanti itu jadi polinom dalam lambda derajat 2. Kan bisa aja nggak punya akar itu. Nah, di sini akan diberikannya yang dua-duanya positif, atau dua-duanya negatif, atau satu positif, satu negatif. Sehingga ada notes itu 2 macam. Yang satu lagi apa namanya? Saddle itu kalau berbeda, berlawanan tanda. Oke, selanjutnya saya akan menghitung null line-nya dan menggambarnya. Jadi kita lihat dari persamaan ini, saya tulis rinci, dx1 dt, dx2 dt, ini matriksnya saya ambil, kali x1, x2 fungsinya ya, x1 fungsi t, x2 fungsi t. Saya kalikan ini ruas kanannya menjadi dx1 dt sama dengan 2x1 ditambah x2. Demikian juga yang dx2 dt, ini tambah 2 kali ini. Nah, x1 null line adalah dx1 dt sama 0. Jadi ini sama dengan 0. Ketemu persamaannya x2 sama dengan min 2x1. Saya gambar di sini yang hijau ini. Yang biru. Ya. Kayak ngegambar y sama dengan min 2x aja.
Cuma ini sumbu-sumbunya X1 dan X2. Oke, jadi baiknya sumbunya dikasih nama ya. Ini X1, ini X2. Gitu. Kemudian X2 null lain kita hitung turunan X2 ini sama 0. Sehingga ini 0. Kita peroleh X2 ini. Grafiknya yang hijau. Kayak menggambar Y sama dengan min setengah X gitu ya. Oke. Sampai situ dulu ada yang mau bertanya. Fatimah paham nggak? Pak. Paham. Hanifah paham tidak? Paham, Pak. Siapa yang nggak paham? Felika? Paham, Pak. Oke ya. Nah, dari situ saya akan menggambarkan kapan DX1 DT positif, kapan negatif. Lihat dulu yang DX1 DT itu garis biru. Kita lihat garis biru ya. Di luar garis biru berarti DX1 DT-nya enggak 0. Nah, yang sebelah pasti positif, yang sebelahnya negatif. Saya gambar. Garis biru ini membagi bidang atas dua bagian. Yang di sebelah atas atau kanannya dan yang di bawahnya atau sebelah kirinya. Kita masukkan aja, ambil satu titik, misalkan ini titik 80. X1-nya 80, X2-nya 0 di titik ini nih. Tuh. Nah, di situ kita masukkan ke rumus DX1 DT. Ini. 2 kali 80 tambah 0. Positif. Nah, positif. Jadi, kalau berada di daerah yang kanan dari yang biru, dia positif. Artinya, ini apa? DX1 DT positif. Berarti X1-nya akan bertambah. Jadi digambar panah ke kanan. Semua yang ada di kanannya ini ke kanan ya. Semua yang di sini juga ke kanan. Ya nggak usah terlalu banyak. Saya gambar itu 2 di yang area antara biru hijau ya. Yang di sebelah kirinya ya pasti turun. Kalau dicek pasti negatif. DX1 DT-nya. Kemudian kita gambar juga yang terhadap X2 null line. Kita lihat DX2 DT 0 di garis yang hijau ini. Nah, yang di atasnya sama yang di bawahnya gimana? Kita masukkan ke sini. Ambil titik lagi kayak ini tadi 180,0 masukkan positif. Berarti yang di atas garis hijau itu DX2 DT-nya positif. Berarti X2-nya akan naik. Kalau naik berarti vertikal ya. Karena X2 sumbunya yang vertikal. Berarti di kanan yang hijau, di atas yang hijau, dia naik. Ini juga di atas yang hijau naik. Ini di bawah yang hijau, turun. Ini di bawah yang hijau, turun juga. Nah, saya gabungkan, sekarang resultannya jadilah gambar di bawah ya. Ini ke sana, ini ke bawah. Sana, ke bawah. Demikian juga yang ini. Sana. Yang ini ke sana, ke barat laut ya. Oke. Sampai situ paham tidak Nadifa? Adinda paham tidak? Adinda mana ya? Paham, Pak. Raffi paham nggak? Raffi Devianti? Paham. Oke, saya teruskan ya. Nah, sekarang saya akan menggambar vektor eigennya. Mana hitungannya? Oh, udah ada di atas tadi. Vektor eigennya. 1, 1 sama min 1, 1. Nah, ini kita gambar di bidang fasa tadi. Kalau X ini seolah-olah, bukan seolah, ini vektor X1, 1 kita gambar ya. 1,1 kan di situ, 1, 1. Tapi kita gambarnya garis seluruhnya. Karena apa? Kalau
ini vektor eigen, semua kelipatannya vektor eigen, baik berlawanan arah ataupun searah. Kemudian min 1, 1 juga kita gambar ini. Ini yang ini ya, yang min 1, 1 kita gambar juga gitu. Ini min 1, 1. Min 1, 1 tuh sebenarnya ini. Kemudian gambar garis semua kelipatannya, kecuali di sini nggak masuk. Oke, itu saya gambar. Nah, dapatnya yang coklat ini. Ini V1 yang 1,1 vektornya dengan kelipatannya. Ini yang V2. Jadi nggak cocok ya labelnya. Kalau V1 kan tadi 1,1 aja. Ini semua kelipatannya. Kelipatan dari V1 harusnya tambahin ini ya, kalimat konstanta kali V1, ini juga kelipatan kali V2 itu. Oke. Nah, dari sini sekarang saya mau gambar kurva solusinya. Ya. Kurva solusinya. Kemarin yang salah bisa ya, yang salah. Kurva solusi itu nggak harus mendekati vektor eigen, tapi akan sejajar. Gini, kalau kita lihat solusinya. Kalau T-nya membesar, yang ini kelipet, ya, kebuang lah. Jauh didominasi ini, E pangkat 3T. Jauh dari pangkat E pangkat T. Jadi nanti solusinya akan mengikuti ini. Nggak harus asimptotik ke vektor eigen ini, tapi sejajar. Sejajar juga sama. Ya, kalau vektor kan sejajar itu sebenarnya sama. Jadi kemarin saya memaksakan harus asimptotik ke vektor eigen. Enggak. Ya, bisa asimptotik, bisa enggak. Nah, bisa asimptotik atau enggaknya sekarang saya lukis ya gambarnya. Kita lihat. Kalau saya sekarang berangkat dari nilai X1, X2 di sini, sebentar itu salah. Di sini gitu ya. Apakah ini kan ke kanan tuh bisa melengkung ke atas, bisa melengkung ke bawah gitu kan? Yang mana? Nah, kita lihat sekarang saya sambung dengan yang dari sini. Yang dari sini tuh harus ke bawah dan ke kanan. Ke bawah dan ke kanan. Ke bawah dan ke kanan. Kalau dia suatu saat nyebrang ini, ya, nggak mungkin lengkungannya berubah. Jadi yang harus itu pasti gini. Gambar gini. Jadi dari yang ini, pilih yang ini. Nggak mungkin yang ini. Kalau yang gini nanti, kalau ini diteruskan, kalau asalnya dari sini nanti konflik. Dari gini, nggak ada titik belok gitu. Gitu nggak ada. Jadi nggak mungkin jadi seperti ini. Dia melengkungnya harus apa? Kan di sini harus mendatar di sini. X2 salah, harus tegak ya. Kenapa X2? Oh, salah dong saya. Sebentar, yang udah jadi, betul. Kenapa? Salah dong saya. Malah saya salah. Malah salah saya. Sebentar, X2 0 prime itu harus mendatar ya. Jadi, oh ya benar, X2 0 prime harus mendatar ya. Betul. Kan X2-nya nggak berubah. Ini X2 0 kan harus datar. Jadi, grafiknya harus di sini mendatar. Nggak mungkin di sini titik belok gitu. Jadi nantinya di area yang sebelah sini, misalkan, mungkin terjadi gitu. Kan ini juga sama. Ke kanan, ke atas. Yang ini juga ke kanan, ke atas. Yang ini ke kanan, ke atas. Nah, nggak mungkin yang ini. Di sini nggak mungkin jadi mendatar kalau dia berbelok. Tadinya harus, ini nih ya. Tadinya harus yang ini. Ke kanan dan bawah. Kanan, bawah. Kemudian berubah jadi seperti itu. Nggak mungkin melengkung gitu. Harusnya yang mungkin seperti ini. Jadi yang ini nggak bisa. Harusnya gitu. Cuma melengkungnya nanti lama-lama
sejajar dengan vektor eigen ke-1. Ini juga sejajar. Enggak harus kayak kemarin saya maksakan harus asimptotik ke sana gitu. Enggak ya. Nah itu yang salahnya saya kemarin. Jadi gambarnya gitu. Yang benarnya ya. Oke, kalau dari sini ya dia motong mendatar di bawah, kemudian jadi gitu. Tempat lain saya gambar dari sini. Yang area dekat sini gitu ya. Oh ya nggak boleh motong yang coklat ya. Coklat vektor eigen. Coba saya mau gambar yang di daerah sini. Apa? Ini kan masuk sama dengan ini kan. Di atas biru dan hijau. Dia harus ke kanan ke atas. Bisa gitu. Bisa gitu. Mana yang masuk akal? Nah, kita lihatnya gini. Kalau di antara sini, di antara hijau dan biru, mundur ya, ini nanti kita belum tahu tadi. Dia harus ke arah sana. Kalau nyebrang, jadi kalau nyebrang nggak mungkin gitu ya. Karena kalau gini, berarti kalau gini nanti menentang ini. Arahnya harus ke atas. Jadi ini harus ke atas dan ke kiri. Ke atas dan ke kiri. Sebentar. Ke atas dan ke kiri. Nah, harusnya gitu. Ke atas dan ke kiri. Begitu nyebrang, nah nggak mungkin berbelok. Harusnya lengkungannya mulus gitu. Nah, gitu. Jadi yang ini nggak jadi. Yang di sini harus gitu. Lengkungannya tuh akan sejajar-sejajar ya. Gitu. Sebenarnya ini kalau ditelusuri mungkin dari sini juga gitu ya. Oke, jadi lengkungannya saya punya seperti ini. Dan lama-lama lengkungan ini sejajar dengan vektor eigen V1. Karena harus, kalau T-nya besar, harus sejajar dengan vektor ini. Gitu ya. Mana? Mana? Gitu. Oke. Jadi lengkungannya juga bisa diketahui. Yang di bawah sini, coba yang di bawah sini. Ke kiri dan ke bawah. Bisa gitu kan dua-duanya ke kiri ke bawah itu. Mana yang mungkin? Kita lihat kalau nyebrang sini. Kalau nyebrang sini, dia tadinya harus ke kiri dan ke bawah. Bukan. Ke atas dan ke kiri. Ke atas dan ke kiri. Ke atas dan ke kiri harus melengkungnya. Sebentar, saya nggak pintar gambar. Melengkungnya harus gitu ya. Ke atas ke kiri. Jadi kalau masuk di yang bawah, nggak mungkin lengkungannya ini ke sana. Haruslah ke arah sana. Jadi yang kepake yang ini nih. Nggak mungkin yang ini. Gitu ya, pada susah memang ya. Jadi ini nggak mungkin ini tuh. Dia tadinya ke kiri ke atas, ini nggak kelihatan ke kiri ya karena terlalu padat. Saya pakai yang udah jadi aja ya. Ini tadinya salah saya tuh. Salah, yang benar yang ini. Karena saya salah ngegambar di sininya nih. Oke. Coba, rada susah memang. Ke atas dan ke kiri, ke atas dan ke kiri di sini. Kalau nyebrang sini harus jadi ke bawah dan ke kiri. Jadi lengkungannya harus gitu ya. Tadi saya salah. Karena salah menggambar start di sininya tadi. Tadi kan saya ngegambarnya gitu. Kalau gitu kan turun, bukan ke atas. Oke. Jadi gitu. Jadi yang di sini gitu gambarnya. Nah, tiap daerah kita amati, dapatlah solusinya kayak gini. Dan ini cocok dengan nilai eigennya. Nilai eigennya positif semua. 3 dan 1. Berarti ini jenis kestabilnya tidak stabil, jenisnya nodes. Ya. Nodes yang menjauh dari titik asal. Ini tidak stabil, semua menjauh. Tadinya dekat dengan 0,0 pun akan menjauh. Gitu.
Nah, yang penting lagi nanti setiap motong ini harus horizontal sebenarnya. Harus horizontal ya. Motong X2 null klein. Motong X1 null klein harus tegak. Mana di sini belum ada yang motong X1 null klein ini. Oh, ini nih tadi. Ini udah ya. Motong X1 null klein harus tegak. Motong yang biru. Ini harus tegak. Begitu. Paham tidak? Hanifah, paham tidak? Paham, Pak. Jadi lengkungannya dilihat kalau nyebrang null klein ya. Kalau hanya gambar di sini aja, saya tadi bisa keliru aja, bisa gitu, bisa gitu. Dua-duanya ke bawah dan ke kiri. Lihat kalau nyebrang di sini, sebelum nyebrang dia harus ke kiri dan ke atas. Ini juga nggak bagus ya gambarnya ya, yang ini. Harusnya ke kiri ke atas. Yang lebih bagus ke kiri ke atas, kemudian nyebrang, harus datar. Nah, berarti harus gitu. Nggak mungkin ke sana. Jadi membelok gitu. Oke. Begitu. Nah, dari situ kemudian diminta menggambar solusi yang melalui titik ini. Satu solusi. Jadi ini kalau disubstitusikan ke solusi ini, didapat C1, C2-nya. Gambarnya gimana? Ya gambar aja yang mulai X1-nya 2, X2-nya 3. Ini yang terakhir. Nih, titik 2,3. Ini skalanya beda. Ini sampai ratusan. Ini saya zoom gitu ya. Di daerah sekitar 0. 2,3. X1-nya 2, X2-nya 3. Ya kurvanya ngikuti ini aja. Salah ini ya. Salah saya kan. Lengkungannya salah tuh. Sorry, ini salah nih. Lengkungannya. Betul, Deng. Betul, betul. Yang di atas ini. Yang di atas ini. Tadi lengkungannya kayak gini. Betul ya, yang daerah sini kan saya masuk. 2,3 ada di sini. Di atas vektor eigen yang 1,1. Betul. Dan ini lama-lama sejajar dengan ini. Oke, kemudian gambar solusinya bukan di bidang fasa, tapi di bidang T dengan X-nya. Kita lihat ini. Yang X1 berangkat dari tadinya nilainya 2, dia akan naik terus. Jadi yang X1 berangkat dari 2, ini sumbu T sekarang, si X1 akan naik terus. Si X2 juga akan naik terus. Awalnya 3. Awalnya 3, si X2 naik terus. Begitulah keseluruhan bab 10. Oke? Silahkan kalau ada pertanyaan, tinggal sedikit lagi. Nomor 8 dan 9. Tidak ada yang tanya? Lanjut ya. Nomor 8. Soalnya belum saya crop ya. Coba kita lihat nomor 8. Nomor 9 ya sama aja. Nomor 8 saya crop supaya bisa dibaca dan di bawahnya dibuat solusinya. Ada soalnya, saya taruh dulu di sini. Supaya bisa disisipkan, saya geser dulu ke bawah ini seluruhnya. Sebentar ya, saya mau geser dulu jawabannya ke bawah. Dari sini dilaso lah dia. Gitu. Geser ke bawah. Supaya ini soalnya bisa nyisip. Oke, ini soal nomor 8, kita lihat. Ini hapus. Oke. Suatu metapopulasi itu 2 atau lebih ya, populasi,
terdiri dari subpopulasi A dan subpopulasi B. Yang kayak gajah kalau di buku di diktatnya. Jadi saya misalkan aja jumlah populasi di kelompok A itu XA, jumlah populasi di kelompok B XB. Ini kayak X1, X2-nya di soal nomor 7 tadi ya. Dengan laju pertumbuhan per kapita, populasi A adalah 7. Berarti tiap satu individu menghasilkan 7 anak. Maka laju pertumbuhan populasi A terhadap waktu tentunya adalah jumlah laju pertumbuhan per kapita dikali jumlah populasi ya. Ini kan untuk satu individu 7. Jumlah populasinya dimisalkan XA, jadi 7 kali XA pertambahannya. Biarkan dulu yang ini nanti. Kemudian laju pertumbuhan per kapita populasi B min 3. Berarti dia ya lebih banyak yang mati gitu ya. Min 3 kali XB. Ini laju pertumbuhan si populasi B. Nah, jika laju perpindahan per kapita subpopulasi A ke B 5, ya, laju perpindahan per kapita. Jadi ini mengurangi jumlah A, tapi menambah yang B. Karena pindah dari A ke B. Nah, jadi yang A, selain ada yang lahir segini, ini yang pindah. Yang pindah sebanyak 5 kali jumlah populasi A. Gitu ya. Laju per kapitanya 5 kali jumlah ini. Terhadap populasi B, dia bertambah karena datang dari populasi A. Tidak ada perpindahan dari B ke A. Ya sudah. Jadi bentuknya seperti ini. Ketemu lagi rumusnya DX DT sama AX. Udah kayak soal nomor ya sesuai pertanyaan ini. Modelnya ini udah tadi titik kesetimbangannya 0, 0. Solusinya tadi kayak di nomor 7A. Kemudian limit ini kali ini paling nanti dominan menuju nilai yang nilai eigennya gede gitu ya. Oke. Yang 9 sama aja. Coba kita lihat yang 9 ya. Pembentukannya sekali lagi. Nah. Oke. Ini tolong yang ini dibaca di bukunya ada terakhir saya ya. Di yang gajah. Di sini saya belum pernah ngejawab yang soal kayak gituan. Nomor 9 supaya berakhir semua lah. Mana? Ini. Kalau kecepatan bilang ya. Kemarin udah bikin solusi saya jadi masih rada ingat di kepala. Jadi kalau ngomong suka kecepatan. Oke. Yang nomor 9. Ya hanya membentuk aja ininya. Penyelesaiannya sama aja. Ini saya pasok lagi. Balikin ke atasnya. Oke. Nomor 9 jawabannya. Diberikan metapopulasi sederhana terdiri subpopulasi A dan subpopulasi B. Kembali jumlah populasinya dinyatakan sebagai XA dan XB. Laju pertumbuhan per kapita dari subpopulasi A adalah 1. Jadi laju pertumbuhan seluruhnya dari populasi A, DXA DT, adalah 1 kali jumlah populasinya ya. Laju pertumbuhan per kapita populasi B adalah min 1 yang B. Laju pertumbuhan B adalah min 1 kali jumlah populasi B. Laju perpindahan per kapita populasi A ke B dari A ke B dan sebaliknya adalah M. Jadi kita lihat gini. Yang A pindah ke B sebanyak faktornya M ya per kapita. Jadi berkurang M kali jumlah populasi A. Terhadap yang B jadi bertambah ininya. Masuk ke sini.
Sedangkan populasi B yang pindah ke A juga faktornya M. Jadi populasi A lajunya akan bertambah sebanyak M kali populasi B. Ini yang masuk ke kelompok A. Ini yang keluar dari kelompok B. Jadi minus. Nah, udah tahu ini? Ya udah, modelnya ini. Sisanya sama aja. Baik, tutorial saya sampai situ dulu. Itu mengakhiri bahan perkuliahan kita dan tutorialnya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Saya stop aja recordingnya. Ya, Pak mau silakan. nanya. Ya. Yang nomor 7, yang terakhirnya, Pak. Ya. Yang ini yang menggambar grafik X1 sama X2 terhadap T, Pak. Ya. Cara tahu dia naiknya landai dulu baru curam atau curam dulu baru landai gimana, Pak? Nggak tahu ya? Nggak Lupa, tahu ya? Pak. Hah? Kalau nggak... Sebentar. Mungkin nggak gambarnya kayak gini gitu ya? Gitu ya? Nah, iya, Pak, betul. Hah? Sebentar. Saya reka-reka dulu ya. Kenapa nggak gini gitu ya? Mungkin juga yang itu yang betul ya. Kita lihat ini tadi solusinya bentuknya kayak seperti ini ya. Kalau saya lihat ini, bentar ini dihapus lagi sama saya. Solusi yang X1-nya berarti yang atas. C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat T ya. Betul? Ya. Tentunya Ya, C1 C2-nya dicari dulu kalau yang memenuhi kondisi awal. Yang C2-nya bukan C2, ini X1 kok C. Yang X2-nya sama dengan C1 E3T kok dari bawah kali 1 ditambah ini minus ya. Ini minus, kok bisa sama? Tambah C2 E pangkat T. Nah, gitu kan? Kali satunya nggak usah dimasukkan. Kalau T-nya kok di bawah sih lagi? T-nya kan di pangkat. Nah, ini harus mengkombinasi ini ya. E pangkat X itu grafiknya gitu ya. E pangkat X. Betul, dikurangi ini A, ini mah untuk T yang besar kalah lah gitu ya. Jadi kira-kira grafiknya masih gini. Berarti harusnya yang ini. Tadi saya gambar mana ya? Nah, yang ini eksponensial ya. Kalau gini enggak eksponensial. Gitu. Jadi sebenarnya feeling saya ngikuti E pangkat X. Yang ini juga sama. Jadi lebih betul yang tadi. Enggak mungkin gini. Begitu. Bisa? Iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Hati-hati kalau ininya negatif ya. E pangkat min X. Nah, betul kalau E pangkat minus gitu kan. Malah turun gitu. Turunnya kayak gitu. Kayak grafik E pangkat min X. Oke. Ini dihapus aja ya penjelasannya atau saya kasih panah dari bawah. Aduh, kepanjangan deh. Ini untuk menjelaskan. Aduh, ke kanan sekali. Ini untuk menjelaskan yang ini. Jauh tuh. Terbanglah dia ke langit. Itu penjelasannya. Bentuk lengkungan. Kenapa seperti itu? Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi?
Saya berhentiin kalau nggak ada rekamannya.